Pemirsa, saat ini saya berada di Gua Sunyaragi, Kota Cirebon. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi di dalam gua, dan terutama saat ini saya akan mengulas tentang Arga Junut. Dan kita ikuti penelusuran kami terkait dengan Arga Junut. Kita akan temui salah satu pengelola Taman Air Sunyaragi dengan Bapak Jajat. Ya Mas, kita lihat Arga Junut. Ya. Taman Air Gua Sunyaragi, keberadaannya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Salah satu objek wisata yang berada di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat ini kerap didatangi pengunjung dari berbagai wilayah di Indonesia. Keindahan Gua Sunyaragi dengan arsitektur susunan batu karang menjadi pengunggah rasa penasaran dan keingintahuan di berbagai kalangan tentang apa yang ada di dalam lingkup kawasan objek wisata Kota Udang ini. Ketika menginjakan kaki di dalam kawasan objek wisata Gua Sunyaragi, mata mulai disuguhkan dengan keindahan susunan batu karang yang sebenarnya merupakan wajah dari bagian-bagian gua dari Gua Sunyaragi. Secara garis besar, Gua Sunyaragi adalah tempat bagi para pembesar keraton dan para prajuritnya yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta serta berlatih kanuragan. Di samping juga sebagai tempat bermain para putra dan putri Kesultanan. Menurut Kepala Bagian Pemandu Wisata Taman Air Gua Sunyaragi, Cirebon, Jajat Sudrajat, dahulunya pembangunan Gua Sunyaragi dipimpin oleh Penembahan Losari yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati dan salah seorang arsitektur keturunan Mataram, yakni Raden Sepat. Tempat yang kita kenal sekarang Gua Sunyaragi, di mana nama aslinya adalah Taman Kaputren Panyepi Ingraga. Taman Kaputren definisinya tempat bermain para putra-putri. Panyepi Ingraga karena ini muslim, konsepnya menggunakan kearifan lokal. Panyepi Ingraga itu merupakan kearifan lokal dari kata lain bertapa. Karena kalau bertapa itu milik saudara-saudara kita umat Hindu. Pembangunan Gua Sunyaragi dahulunya menggunakan material batu karang yang didatangkan berasal dari Gunung Kidul yang dibawa oleh Raden Sepat. Batu karang ini kemudian disusun dan dipadukan dengan inspirasi seni yang dimiliki Penembahan Losari dengan gaya motif batik wadasan atau yang dikenal sekarang ini adalah Megamendung. Adapun bagian-bagian dari Gua Sunyaragi terdiri dari beberapa gua di dalamnya, antaranya Gua Langse. Gua Langse disebut Gua Tirai. Dulunya di pintu masuk gua ini terdapat air terjun sebagai tirainya. Fungsi gua ini untuk tempat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sehingga ketika seseorang melakukan itikad di dalam gua, maka tidak akan terlihat oleh orang dari luar. Makna dari gua ini membuktikan bahwa Islam mengakui adanya alam goib. Gua berikutnya adalah Gua Peteng, di mana Gua Peteng atau gua gelap ini fungsinya sama dengan Gua Langse, namun gua ini dimaknai bahwa dalam menjalani kehidupan manusia harus mampu keluar dari kegelapan dan menuju padang ati atau hati tenang. Selanjutnya, Gua Pucit, fungsi gua ini sebagai menara pengawas yang digunakan prajurit keraton untuk mengawasi situasi dan keadaan sekitar gua. Nah, rangkaian daripada Gua Sunyaragi itu sendiri masuk alun-alun yang sebelah utara itu ada Gua Pengawal. Gua Pengawal ini tempat istirahat para pengawal dari Kesultanan. Karena ini privat area, pengawal juga nggak boleh masuk. Kolam Teratai, Gua Simanyang atau pos jaga sekarang karena di depan. Bangsal Jinem. Bangsal itu ruangan, Jinem itu dari kata siji dan 6. 16, 1 dan 6. Makna daripada jinem di sini adalah kita harus yakin satu pada yang 6. Apa? Rukun iman. Jadi kalau iman kita pada Allah, niscaya hidup kita di atas rel sesuai dengan ukhuwah Islamiyah. Goa selanjutnya yakni Goa Pawon. Menurut Jajat, pawon adalah dapur atau tempat aktivitas memasak
Namun nama pawon dari gua ini digunakan untuk menyimpan perbekalan makanan. Makanan yang disimpan di gua pawon adalah perbekalan makanan bagi orang-orang zaman dulu yang sedang melakoni itikad. Makanan yang biasa disimpan seperti singkong, kacang, umbi-umbian, dan makanan tradisional lainnya. Goa berikutnya adalah Goa Kelanggengan serta Goa Arga Jumut. Selain beberapa goa yang ada pada bagian Goa Sunyaragi, komplek lain pun tidak kalah menarik, seperti kawasan Bangsal Jinem. Bangsal Jinem adalah tempat Sultan memberi wejangan sekaligus melihat prajurit untuk berlatih. Selain itu ada komplek Made Beling, komplek Taman Bujanggik, pelataran Mande Kemasan, Monumen Tiongkok, Kamar Kaputran, dan Kamar Kaputren. Di usianya yang sudah ratusan tahun, keberadaan Gua Sunyaragi sampai saat ini masih berdiri kokoh. Kekokohan bangunan Gua Sunyaragi atas kehendak Sang Kuasa melalui kebulatan hati dan pendekatan diri dari doa para leluhur Cirebon. Ada satu keunikan, kita belum mengenal semen. Apa perekat yang dipakai? Di dalam catatan hampir semua bangunan tua yang ada di tanah Jawa khususnya, umum di Indonesia, bangunan tua pasti menggunakan putih telur. Itu bukan rahasia umum, putih telur. Nah, kalau sebetulnya itu sebuah kiasan. Kalau saja putih telur digunakan untuk membangun bangunan yang ada di tanah Jawa, mungkin saya dan Bapak semua jangankan makan, tahu juga nggak yang namanya ayam, karena telurnya habis buat bangun. Ini sebuah kiasan, putih sucikan niat, telur bulatkan tekad. Artinya ada kekuatan supranatural, ada kekuatan doa ketika membangun ini. Kenapa? Mereka para leluhur kita, bukan rahasia umum, mereka Habibullah, orang yang disayang Allah. Artinya ketika yang minta Habibullah, insya Allah akan terturut. Gua Sunyaragi termasuk cagar budaya di kota Cirebon dengan luas kurang lebih 15 hektar. Konstruksi maupun komposisi bangunan ini merupakan sebuah taman air sehingga disebut Taman Air Gua Sunyaragi. Zaman dulu komplek goa ini dikelilingi Danau Jati, namun saat ini air sudah mengering, bahkan di sekitar goa dipadati pemukiman rumah warga. Apapun yang terjadi saat ini, Gua Sunyaragi masih tetap ada, terjaga, dan terawat. Pihak pengelola maupun pemerintah setempat pun terus berupaya menjaga dan merawat warisan leluhurnya ini. Bahkan di sekitar Gua Sunyaragi saat ini sudah rimbun, dipenuhi lebatnya pepohonan dari berbagai jenis bibit tanaman. Bahkan tidak sedikit tanaman, buah-buahan, serta tanaman obat-obatan tumbuh subur di sekitar gua tersebut. Penghijauan yang dilakukan merupakan salah satu bukti keseriusan dalam menjaga cagar budaya, di samping juga dalam rangka penghijauan lingkungan di area objek wisata tersebut. Penelusuran tentang Taman Air Gua Sunyaragi Cirebon diharapkan bangunan cagar budaya ini dapat terjaga dengan baik. Lenggo Ferdiansah melaporkan.